Alright, ini kita reaksi ya ke kontennya si Raja Crypto, Gabriel Ray, and Angga Andinata. Mereka lagi podcast dan bahasin bottomnya bear market di mana. Di sini aku mau nunjukin videonya mereka, kasih reaksi aku, and then ada beberapa video dari saya yang menurut aku bisa dibandingin untuk kalian. Ini kan namanya belajar ya. Kalau kamu mau hasilkan duit dari market, ada baiknya belajar banyak perspektif dan perspektif dalam. Okay, so let's play the video first, and then let's see. Kuartal ini ataupun dalam tahun ini kalau kita bear market berapa? Menurut analisa lu dan kenapa? Kalau bottom ya bro ya. Kalau bottom ya kalau gue selalu berpegangan sama power law ya. Power law sekarang tuh 52.000 atau sekitar 50 sampai 57 gitu bro. Tapi belum tentu bottomnya segitu bro. Karena bisa aja akan ada week gitu. Nah jadi mungkin teman-teman juga harus antisipasi weeknya itu. Power law juga nggak patah meskipun weeknya mungkin ke 48 ke 47. Tapi weekly closingnya masih di atas 50-an gitu. Tapi anyway ya bro ya. Harga sekarang boleh dibilang ya udah good price kan ya. Good time to buy ya. Actually ya buat teman-teman yang punya fresh money. Actually harga sekarang tuh ya good time to buy gitu. Boleh dibilang kan diskon 40% gitu. Karena it is below the production price of Bitcoin ya. Yes, di bawah yes. harga produksi Bitcoin. But it's still on financial advice. Sama kalau memang holding periodnya panjang nih, panjang tuh antara 5 tahun ke atas ya. Iya. Ya menurutku this is a good price. A very good time to Untuk buy ya. holding period Betul, panjang. betul. Okay, so first of all di depan angka topi ya, dalam hal ini I think dua-duanya Angga Andinata sama si Gabriel Ray good role model lah untuk industri kripto di Indonesia terutama. Oke. Nah di sini tapi boleh lah ya demi belajar, demi edukasi dan demi beda perspektif dan opini bisa kita bandingin dan lihat kalau aku kayak apa gitu loh. Nah ini bukan adu-aduan, ini lebih untuk kalian bisa lihat perspektif dari segi influencer kripto gitu loh. Itu sebenarnya niat aku bikin video ini. Karena sebenarnya ini kan video baru tayang 19 jam yang lalu. One day ago lah, aku lihatnya itu tadi pagi. So ini 7 Juni munculnya, hari ini sekarang tanggal 8 Juni. But aku itu originally cuma mau nunjukin video di VIP. Yang pas Bitcoin anjlok dari 1 Juni basically turun ke 60.000, 59.000 sekian. Aku ada posting banyak di VIP gitu loh. Dan aku mau sharing biar kalian bisa lihat, oh kalau di VIP dapatnya video kayak gini. But muncullah video nih dan aku bilang, ini bagus untuk bisa bandingin gitu loh. Bandingin apa ya, dari kacamata influencer kripto. Kalau kasih konten, pemikirannya kayak apa gitu loh. Supaya kamu bisa ambil keputusan yang lebih bagus untuk porto kamu, untuk duit kamu. Pencet tombol hijau atau tunggu dulu ke 45.000. Itu kan pertanyaannya kalian, oke? So di sini aku mau kasih tunjuk kacamata saya terhadap apa yang disampaikan sama Angga sama Gabriel Ray, oke? Angga kan bilang kalau menurut power law, nah apa itu power law? Let's forget about it, oke? Just anggap aja apa yang dia bilang. Menurut sistemnya dia atau analisis dia bisa sampai 52, tapi mungkin bisa ke 48, mungkin bisa week ke 47, tapi close-nya di atas 50-an. Tapi actually dari harga sekarang 60 sekian ribu udah good time to buy. Basically dia omongnya begitu, oke? Kalau dari kacamata saya sebagai sesama influencer crypto, itu sama aja bilang anything can happen bro. Betul nggak? You know, ini aku omong secara transparan apa adanya lah. Kita bukan maksud aku apa ya look down atau apa. Enggak, I actually respect dua orang ini, oke, dua-duanya. But aku harus kasih kalian perspektif kenapa kok omongannya begitu secara publik gitu loh. Kenapa nggak lebih precise? Kenapa nggak seperti kalau di VIP ya nanti aku tunjukin videonya seberapa precise omongan aku di situ dan seberapa pedes lah omongannya. Nanti kamu bisa lihat dan bisa bandingin. Tapi kenapa in public harus omong kayak gitu? Karena begini, public itu nggak peduli konsep probabilitas. Salah bener, risk reward dan lain-lain, publik gak peduli. Netizen itu pokoknya kalau kamu pernah salah sekalipun berarti kamu jelek gitu loh. Jadi dari kacamata influencer crypto gak ada benefitnya kasih signal yang akurat. Gak ada benefitnya bilang 60.000 all in guys. Karena kalau salah, even kalau cuma sekali, bisa 99% bener, 1% salah, dihujat di 1% itu. Dan langsung brandingnya drop, reputasinya drop, gitu loh. So, dari kacamata influencer crypto, apalagi video publik, gak boleh terlihat salah. Jadi harus omong yang anything can happen, tapi dengan bahasa yang aku kasih analisa. Ini aku ngomong terang-terangan lah, ya. I think bisa ke 52, tapi bisa ke 47, tapi sebenarnya di 60 boleh beli. Intinya kan itu yang diomongin ya, gitu loh. Which is at the end of the day, di akhir semuanya, sebenarnya kan kalau kita mundur satu langkah dan bilang ini sebenarnya konten apa? Ini sebenarnya konten untuk bikin masyarakat pada umumnya tertarik mau masuk ke kripto, gitu loh. Which is net effect-nya bagus dan positif lah ke industri kripto. Semakin banyak orang partisipasi, semakin banyak partisipan masuk, berarti ada, more market activity lah. And of course dari kacamata owner exchange, ya dapat lebih banyak user lah. So net benefit lah, oke? So I sangat amat paham kenapa videonya dibuat begitu, omongannya dibuat begitu. Tapi kalau saya pribadi, buat aku itu kayak terlalu nggak spesifik sama sekali. Terus terang aja,
Oke, nah bukan berarti salah bener ya. Gaya itu oke, valid. Tapi di sini aku mau sekarang playback yang kita posting di VIP. Ini pas tanggal 5 Juni di jam 7 pagi jam Wita. Oke, so kalau dilihat di chartnya si Bitcoin, tanggal 5 Juni jam 7 Wita itu sekitar sini-sini. Oke, so harganya masih di 62, 63 lah. And then dia turun ke 59-an, and then sekarang udah balik lagi. Oke, nah ini yang saya omongin di dalam komunitas VIP. Kita playback dan mudah-mudahan resolusi gambarnya oke ya. Alright, good morning guys. Happy belanja Bitcoin. So sebelumnya mohon maaf ya, 3 hari terakhir ini memang saya basically bangun pagi jam 3 pagi sampai malam banget, coding and memastikan teman-teman berjalan sukses, tradingnya lancar dan gak ada gangguannya. Ngomong gitu gara-gara aku bangunnya jam 3 pagi setiap hari. Hari ini aku juga bangunnya jam 3 pagi. But anyways, let's go to the market ya. Firstly, I think ini udah deket ke bottom, sudah segitu dekat sehingga gak peduli lagi mau turun seberapa jauh. Gitu. Oke. Nah di sini tugasku bukan untuk kasih opini tapi kasih perspektif aku berdasarkan data yang aku lihat. Dari situ kamu bisa memutuskan sendiri kamu setuju atau enggak, mau all in sama aku atau mau beda. It's up to you. It's your money. Oke. So aku akan split ini jadi 3. 1 dari sisi technical, 2 dari sisi comparative asset analysis, and then yang ketiga dari segi sentimen. Okay, so this is intipan lah cara aku menilai. Chance-nya berapa persen turun lagi dari sini, chance-nya berapa persen dari sini naik. Okay, technical dulu. This is a doji. Okay, doji kalau kamu nggak tahu, kadang-kadang dipanggil hammer. So ini juga doji. Okay, ekor panjang, tutupnya dekat sama open, sehingga bentuknya kayak palu gitu loh. Okay, kalau kayak gini palu, kalau reversal yang kebalikannya, ini juga doji tapi doji ke bawah. Okay, very strong reversal indicator. Kalau ada doji pedang turun, doji pedang turun, doji ke bawah. So this is a hammer, doji palu naik. Okay, ini belum naik tapi juga belum invalidasi. Invalidasinya di bawah sini. Okay, dari daily juga sama. Daily bar, ini kalau close-nya dekat sini 63.500 lah ke atas. Okay, itu doji juga. Okay, which means di sisi daily chart cenderung ada reversal. Tapi seberapa jauh reversalnya? Oke, itu dari segi teknis. Teknis kedua, double bottom, triple bottom, bla bla bla. So cara aku lihat itu kacamata market maker. This is the best way untuk prediksi. Ini alasan kenapa di Bitcoin aku sangat amat akurat. Altcoin aku bisa pleset, hype aku kurang jago kali ini. Dan di masa lalu 2024 dan lain-lain aku pernah pleset di altcoins karena ya gitulah. Oke, Bitcoin very very accurate. Nah kenapa? Karena aku bisa pikir kayak market maker gitu. Kalau aku market maker aku pasti mau banyak orang ambil posisi long short di sini. Karena di sini double bottom, triple bottom, bla 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 dikasih doji candle untuk retail long di sini. Oke, tetapi juga ini setup yang sangat bagus untuk mancing orang buang semua portfolio dengan bullish pattern. Banyak orang long dikecewakan. Long kelompok pertama gitu loh. Long kelompok pertama dikecewakan, di liquidate, di stop loss, bikin orang reversal langsung bearish gitu loh. Karena kalau ini nggak tahan, retail berpikir berarti bye bye sampai Agustus, Oktober, kisaran jendela waktu itu, see you di 45.000. Oke, itu pikirannya orang umum gitu loh. So untuk engineer, untuk membuat kondisi itu sesuai sehingga retail kena, korban saya market maker, ini kacamata market maker ya. Aku harus beberapa hari ke depan bikin harga naik dulu, seolah-olah mau naik tapi nggak langsung boom, moonshot. Orang ngambil long, bikin pattern, kok nggak naik-naik ya, and then hancur ke bawah, bearish. Nggak lama setelah mereka buang, karena flip bearish semua, reversal langsung. Dan reversalnya tajam. Oke? So, itu kemungkinan besar apa yang akan terjadi secara teknikal. Kemungkinan besar, turun sedikit cuma menjilat, sup gitu, besoknya, pup, naik. Okay. Probably begitu. Nah, kalau salah, oke, fine. 50. 50 or 45 lah. Itu possible, bukan impossible. Hanya saja, jauh lebih rendah kemungkinannya, dibanding yang aku perkirakan. Kesini, bikin pattern, bullish dulu, jadi orang ngambil long, bikin mereka kecewa, kok gak naik-naik ya, kok ini kayak mau gagal ya, kok ini kayak mau bearish ya, kok dan ada flag pattern, ada apa pattern lah, bearish, breakout, boom, semua orang pada short, semua orang pada buang. Okay. Di situ, cepetan reversal. Okay, so part 1 sudah ngerti ya, ini bagian technical dulu, right? Firstly, aku kasih what I think, apa yang akan, in my opinion, terjadi di market. Tapi setelah itu ada backup plan-nya, kalau dia dari sini turun artinya apa, risk reward-nya kita kayak apa, dan lain-lain. So, kita lanjutin dulu ya. Baru dari situ aku nunjukin si chart-nya Bitcoin, apa yang terjadi so far. Nah, itu kacamata teknis, kacamata technical. Sekarang kacamata cross asset. Oke. You ingat aku buang hype di mana? $73. Persisnya itu 70 atau 69 atau berapa berubah, dan 73, so ada 2 tahap. Kesel dengan keputusan itu? Sangat tidak, sangat bersyukur. Oke. Nah, kenapa aku buang hype? Karena aku lihat rasio hype ke Bitcoin, so ratio ini. Sejak basically the bottom itu apa, dan apalagi ini super moonshot gitu. Hype banding Bitcoin, kalau kamu pegang hype itu berapa kali lipat Bitcoin kamu? Kalau nggak salah 3 kali lipat lah. Kalau aku nggak salah ya, dari sekitaran sini. Rasio ini harus turun, harus. Oke, nah seberapa dalam turunnya? Kalau dia kayak Solana tahun 2021 puncak, dia itu cuma ke samping, naik ke samping, naik ke samping, naik ke samping, naik kayak gitu, itu Solana. Oke, so kalau hype mirip sama Solana, itu yang akan dilakukan, dia akan ke samping, naik, ke samping, naik, ke samping, naik, right?
Nah, kalau itu terjadi, hype jadi bukan lagi top 10 coin, top 3 coin kali. Kalau itu terjadi, which is it's possible, tapi chance-nya rendah. Sekali lagi, ini kita ngomong probabilities. Berapa besar kemungkinannya hype bisa tembus top 5, terus top 3, top 2. Sedangkan di coin market cap, Bitcoin, Ethereum. So Ethereum 212 miliar, USDT diabaikan, BNB yang nomor 3, 80. Hype sekarang ini udah di 16. 16 kalau dia naik, mau tembus BNB, dia harus naik 4 kali lipat lebih. Jadi 5 kali lipat. So dari 60 something dolar, tembus ke 300-an dolar. Okay, how possible is that? It's possible, tapi not very likely. Yang jauh lebih memungkinkan adalah koreksi sehat yang agak lama. Okay, koreksi sehat agak lama, bukan jebol tapi koreksi sehat. Okay, and then maybe after beberapa bulan naik lagi, tapi nggak ekstrim parabolik kayak gini, paling gini terus jadi itu kan jebol bear market. Okay, so untuk rasio ini bisa turun, karena ini kan rasio ya, ini bukan harga. So ini perbandingan hype lawan Bitcoin. Rasio ini cuma bisa turun kalau hype jebol jauh lebih parah dari Bitcoin. Nah, rasionya akan turun. Kalau Bitcoin lari kenceng ke atas, sedangkan hype kalah cepat naiknya, ini juga turun. Dan kalau Bitcoin naik tapi hype turun, ini juga turun. Cuma 3 kondisi itu. Nah sekarang tanya, yang mana yang terjadi? Kalau dua-duanya jebol tapi hype-nya jebol jauh lebih parah, ya berarti Bitcoin ke 45.000. Which is itu 20% dari harga sekarang kurang lebih. Ya lebih lah, 63, 45, almost 33%. So anggap aja dia turun 20% dari sini. 20% sekitar 113.000, berarti 50.000 dolar. Okay? Bitcoin turun 20%, hype harus turun 70%. Baru hype BTC ratio-nya sesuai. Oke, 70% dari 73 itu cuma sisa berapa itu? 21 dolar. So itu memberikan kamu entry lagi di bawah-bawah sini. Gini. Oke, berapa besar chance itu? Sangat kecil. Sangat amat kecil karena ini udah terbukti base level. Kena kalau dia kesini lagi orang udah duluan beli di sini. Gitu loh, 30 40-an. Itu kalau dia worst case scenario ya, 30 40-an udah zona beli lagi. So it's like kalau kondisinya hype BTC turun karena BTC jebol dan hype jebol lebih parah. BTC jebol ke 50, hype jebolnya ke 20. How likely is that? Sangat amat tidak likely. Sangat amat tidak memungkinkan. So balik lagi, merujuk ke observasi bahwa kemungkinan besar Bitcoin nggak jauh lagi ke bawah. Paling mentok 58, hanya untuk PHP orang mau bear market, tahu-tahu lari ke atas, Paling cuma itu doang, karena in my opinion yang jauh lebih memungkinkan, BTC ke samping bahkan turun, tapi Bitcoin lari kencang ke atas. Itu yang aku lebih rasa jauh lebih memungkinkan. Tadi aku bilang BTC samping turun, maksud aku hype. Ya, tapi ini bukan gerakan berapa hari ke depan, ini gerakan berapa minggu dan bulan ke depan. Oke? Yang aku perkirakan, Bitcoin bikin pattern dulu, bikin orang PHP kan udah ngambil long nih, doji candle, oke, long. Flag pattern dulu, mau break aku bawa, bull. Oke? Dia recovery begini menuju 100.000, misalkan, dari harga sekarang itu 80%, kurang lebih. Ini aku cuma rough estimasi ya. 80% naik. Hype di kondisi itu nggak harus jebol parah, cuma perlu ke samping. Maybe ke 51, 48, sampai lah di area sini. Tapi Bitcoinnya lari ke 100, atau deket ke 100 lah. Oke? Nah, efeknya, rasio ini juga turun, gitu loh. Sama-sama turun ke bawah, gitu. So, itu faktor kedua yang menunjukkan, ya, I don't think Bitcoin akan ke 45.000. It's just very, very, very unlikely, gitu loh. Jauh lebih memungkinkan Bitcoin duluan recovery, naik duluan. Hype yang sudah front running, sudah duluan naik, harus istirahat berbulan-bulan. Make sense? Comparative analysis berikutnya, Zcash. You're welcome, sudah dikasih short, sudah profit ya, congratulations. Tapi masih jauh dari TP. Oke. So, ini masih jauh, harusnya di around there lah, kalau mau 300-an lah. Nah, Zcash boleh aku pause bentar. Itu pas tanggal 5 Juni Zcash belum jebol hancur, oke? Akhirnya hari yang sama, seret 266. So this is what you get di komunitas VIP ya, with video kayak gini-gini. Tapi masih jauh dari TP. Oke. So ini masih jauh, harusnya di around there lah kalau mau 300-an lah. Bro sudah zona TP harusnya, mungkin bisa turun lagi, tapi partial TP, full TP di bawah lagi. Trump sudah full TP, udah no point shorting Trump lebih jauh. Nah ini udah jauh lah, udah dari awal sini kan, udah cukup lah. Oke, so Trump sudah beres shortnya, Zribru udah deket beres shortnya. Zcash gerakannya itu gak paralel banget sama Bitcoin. Bitcoin bisa naik, Zcash bisa turun, Bitcoin bisa turun, Zcash bisa naik gitu loh. So ekspektasi aku mirip kayak hype. Bitcoin lari ke atas, Zcash malah turun gitu. Oke, so that's your comparative analysis, perbandingan antara aset-aset lain. Nah, saham skip ya, karena itu mesti posisi yang belum pay off. Itu benefit buat member VIP aja. Kan indikator terakhir yaitu sentimental analysis. Jadi ada advantage, aku bisa lihat komen-komen orang di sosmed, and views di sosmed dan lain-lain. Kayak contoh kemarin aku sampai screenshot sih, right? Yang ini lagi viral. Oke, dia bahasin hype ada potensi ke 100 dolar. Oke, itu kan bullish. Pas kapan viralnya? Kemarin di 73. Ya nggak persis 73 lah, 70-an. Baru viral. Nah di sini aku boleh pause sebentar. So ini kita ngomong market sentiment atau sentimen retail. Intinya itu gini, kamu harus paham bahwa sosmed itu algoritma. Dan algoritmnya sosmed itu nyuapin konten yang lagi rame. Ngerti ya? Yang lagi populer. So ketika konten yang membahas hype bisa potensi ke 100 dolar, itu tiba-tiba viral sampai muncul di FYP saya, berarti orang peduli soal hype, betul nggak? Gitu loh. Langsung aku tahu itu puncak, gitu loh. Nah ini kan namanya ilmu. This is the stuff yang ini yang bisa bikin kamu ada advantage plus di pasar. Gitu loh. Nah, I mesti kembali lagi ke review video tadi ya, atau reaksi ke videonya si Pak Angga. Jangan bilang, oh bisa ke sini, tapi sebenarnya di harga sekarang is good. Nah,
sebagai video yang menjangkaui banyak orang, yang bisa viral, yang bisa membuat interest di dunia kripto makin naik, itu video mantap, bagus, gitu loh. Tapi untuk bener-bener kita ngatur portfolio sampai bisa outperform market, kurang spesifik. Ini aku ngomong apa adanya, gitu loh. Ini baru spesifik, gitu loh. I paham bahwa ini ada resiko bagi saya yang memberi prediksinya. Why? Karena kalau salah, even kalau salahnya cuma jarang, dan even kalau salahnya cuma sekali salah, langsung dianggap salah selalu, gitu loh. Karena kembali lagi ke algoritma sosmed. Algoritmanya sosmed itu nyuapin kontennya itu pas retail mau FOMO, baru jadi viral. Dan kalau retail lagi FOMO itu pas di atas, gitu loh. So, cenderung retail banyak views-nya masuk, itu pas kebetulan aku salah. Tapi follower setia di channel Mindstack yang bener-bener nontonin semua video, every single time aku posting ditontonin, mereka tahulah akurasinya itu actually jauh lebih akurat. Sekali-sekali yes nggak sesuai, oke? Tapi karena mereka follow rutin gitu, oke? Dan nggak peduli sosmed algoritma suapin atau enggak, mereka cari gitu. Lanjut ya sama indikator terakhir. Dan itulah cara kerjanya algoritma. Aku bullish, rame, tanda, oh berarti orang peduli kripto. Kalau retail peduli kripto itu cenderung turun, gitu loh. So, jenis kontennya, bullish konten, and then rame. Nah, hype bullish, kontennya rame, berarti puncak. Bitcoin bullish, malah orang hujatin saya. Nah, Kak, kamu kesel nggak? Gimana kabarnya? Masuk sekarang udah 65.000, bla 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 bla. Tapi tanpa dicari ya, banyak banget yang kayak apa kabar 65.000, OTW 45, 50, bukannya titik termurah Oktober ya, like so many comments. And then bahkan di dalam komunitas sendiri. Nah, di sini aku bukan hujat ya, ini kita bukan musuhan. Tapi ya setiap orang berhak opini masing-masing. But you can see guys 45k. Yap, masih ada sisa dana 50% buat all in. First of all, congratulations karena sudah 50% masuk Bitcoin berarti. Congratulations. You know, for me itu okay. Nah ini reaksi dari member sendiri di dalam komunitas. Pas dia nyentuh 61, aku bilang, kamu yang ketinggalan 6 Februari, kesel nggak beli, sekarang kamu dikasih kedua kali kesempatan beli juga di 60.000. Kali ini pencet atau enggak? Nah sekarang kamu lihat ke reaksinya teman-teman di postingan itu. Banyak emoji tai. Kelihatan nggak? Right? Itu indikator gitu loh. Jadi ketika banyak orang reaksinya kayak gitu, pas di bawah, aku tahu itu bawah gitu loh. Karena mereka pesimistik pas di bawah. That's the exact emosi yang market maker memang mau dapat reaksi itu, biar orang ketinggalan kereta gitu. Oke? Gitu loh. Aku menyatakan, good luck, I hope you're right. Itu asli, setulus hati. Aku pengen kamu bener. Biar bisa maksimalkan profit kamu. Right? Karena gini loh, dari kacamata saya, gak ngaruh. Oh, Bitcoin saya double tiap tahun karena aku pakai jalur sukses. Gitu. Tapi buat username Paris, mungkin gak mampu masuk jalur sukses atau gak mau pakai jalur sukses. I don't know. Right? Sehingga gak ada pilihan lain, harus nunggu bottom banget untuk maksimalkan cuan. Maka 50% disisain untuk 45%. Gitu loh. Karena gak ada opsi lain. Nggak kayak saya yang pakai jalur sukses bisa double Bitcoin saya. So, dengan saya bilang, I hope you're right, aku asli harap kamu benar. Bagi saya, aku short ke bawah, Bitcoinku bertambah. Bagi kamu, dapat harga Bitcoin termurah, bisa dapat lebih banyak Bitcoin. Itu kan kondisi terbaik, kondisi yang paling bagus lah. Gitu. Tapi sebagai indikator retail sentiment, aku pakai postingannya username Paris sebagai indikator retail. Nih, aku bilang, BTC sempat ke 61, cepat tadi, sekarang 63. You ketinggalan pas 6 Februari di 60k, dapat chat mau beli. Ini kesempatan kedua kamu. Kali ini berani nggak? Tai. Itu classical retail sentiment, oke? Very classic. Jadi aku tahu ini dekat ke bawah, gitu. Aku dihujat, itu aku nggak take personal. Aku cuma lihat, oh berarti retail lagi mau counter trade saya. Good. Oke? So, itu perspektif saya. Nah sekarang kamu tinggal memutuskan setuju atau enggak. Setidaknya aku komunikasi. Oke, so di situ aku bisa stop di situ dulu lah. So basically biar aku kasih konteks tambahan, right? Apakah impossible buat Bitcoin ke 45.000? Jawabannya enggak. It's not impossible, tapi chance-nya kecil. Paling kalau aku estimasi ya maybe 5% chance lah ke 45.000. Oke? Ke 50-an sempat ada yang tanya ke kepala 5 bisa nggak? Terus aku balasannya itu ke kepala 5 itu artinya apa? Kalau 59.999 jawaban yes. Jadi kalau 50.001 low chance gitu loh. Oke? Nah, dari kacamata saya kamu harus paham, ini namanya risk reward dan probabilitas salah benar gitu loh. Kalau aku udah all in di 60.000 dan sepanjang tanggal 5 dan tanggal 6 Juni itu aku berkali-kali postingan, dan editor mungkin bisa tampil biar cepat ya. Aku berkali-kali postingan good chance untuk beli di sini. Sekarang udah 62.765. Kalau di bisnis kan ada ucapan kata-kata go hard or go home, ya kan, kayak 50 Cent dia bilang get rich or die trying or something like this lah, right? Kalau di Bitcoin motonya bukan go hard go home. Go hard and then go home, relax. Ya kan? Nah, sepanjang tanggal 5, tanggal 6 Juni itu aku berkali-kali kasih data, setelah data, setelah data, setelah data, dan confidence boost lah. Kamu berani diri untuk pencet tombol hijau kalau perlu, gitu loh. Karena ini namanya emosi, pas di bawah kamu itu ragu beli. Ragu pencet tombol, perlu di confidencein gitu loh. Dikasih pede sedikit untuk pencet.
gitu. Jadi pas di bawah, aku bilang Zcash sudah anjlok nih, kalian sudah ngikut short, sudah TP di 262. Congratulations. Nah sekarang numpukin BTC. I'm telling you berkali-kali buy BTC, buy sensor namanya. Bahkan aku gak kasih disclaimer. Kan biasanya disclaimer, not financial advice, bla bla. Kali ini aku berani bilang buy Bitcoin, gak ada disclaimer sama sekali. Kali ini just buy fucking Bitcoin, gitu loh. Nah sampai aku sharing juga chat sama member yang ikut di event VIP Bali. Sekitar bulan Mei kemarin. Dia tanya di bulan Mei tanggal 29, dia bilang, is it bottom yet atau masih bisa turun as Trump hit 1,80, right? Terus aku bilang, ketika Zcash sudah take profit, itulah waktunya time to buy Bitcoin. Itu tanggal 28 Mei aku ngomong gitu. Ini sekarang udah 8 Juni ya. Terus kemarin tanggal berapa itu? Tanggal 5 atau tanggal 6 Juni, dia bilang, thanks bro, aku udah cuan sekian banyak, langsung aku convert ke BTC sesuai plan. Gitu loh. Convert BTC-nya itu pas di 59-60-an. So, you can see specificity-nya itu jauh beda. Specificity itu bahasa Inggris, sorry. Seberapa detailnya itu jauh beda. You know, karena ini privat, aku gak khawatir dihujat sama member sendiri gitu loh, right? Kalau di publik, aku paham, aku kasih call yang spesifik banget, gak viral. Yang viral itu pas aku bull posting deket atas, nah itu viral, gitu loh. Pas waktunya take profit. Nah, kita bull posting jadi viral, kita lihat video itu jadi viral, kita jadi tahu harus take profit. Ngerti nggak? Nah, di sini aku harus sampaikan, aku seorang yang terus terang aja, I don't care gitu loh. Secara personal, I don't care opini orang luar gitu loh. Aku bunyi dari mulutku apa yang aku asli percaya, apa yang aku asli jalanin gitu loh. So, aku dianggap sering salah, aku dianggap apa, whatever lah, you mau ngata-ngatain, buat aku I don't care gitu loh. Kalau aku lihat ini bottom, aku bilang ini bottom. Tapi aku paham di luar sana, di publik, di ranah publik, kalau aku bilang ini bottom, ada orang yang sampai utangin lahannya, asetnya digadaikan, bla bla bla, demi cepetan masuk. Kayak contoh di jalur sukses, oke kan di dalam video ini aku bilang 60.000 bisa ke 45.000 walaupun rendah sekali chance-nya. Kalaupun itu terjadi, 60 ke 45 itu cuma 33% penurunannya. Sebenarnya penurunannya 25%, tapi jumlah Bitcoin yang bisa ditambahkan itu 33% ekstra. Loh kok bisa ya? Kamu tinggal hitung matematikanya. Di harga Bitcoin $60.000 per Bitcoin, kamu punya $60.000. Itu kan 1 Bitcoin. Harga turun ke 45.000, 60 bagi 45 kan 1,33. Betul nggak? Right? So kamu pegang 1,33 Bitcoin kalau kamu tunggu sampai di bawah baru beli eksekusi. Oke? Okay? So bagi saya rewardnya cuma 33% ekstra Bitcoin. Sedangkan aku ada alat yang namanya jalur sukses. Aku kan pernah nunjukin di layar aku itu apa ya? Ada periode yang loss, terus ada periode yang profit. Netnya itu profit melulu. Dan secara statistik historis, strategi yang kupakai itu double my Bitcoin setiap tahun. Apa pusingnya ekstra 33% kalau aku bisa beli sekarang di 60.000, tahun depan sudah jadi double my Bitcoin. Gak ada, itu sama aja aku beli di harga $30.000 berarti, betul nggak? Ya nggak? Kalau aku belinya di 60.000, 1 tahun ke depan double Bitcoin aku, itu sama aja aku beli di 30.000. Ngapain aku tunggu 45? Gitu loh. Oke? Nah, kenapa aku ngomong kayak gitu? Karena ini pola perspektif orang yang gerakin pasar. Market maker, institusi yang dananya gede, professional trader, fund manager, exchange, semua pikirnya kayak aku, gitu loh. This is how they work. Mereka berpikir kalau sampai turun lebih dalam, rewardku berapa? Kalau di sini aku sikat aja, who cares? Aku bisa gulungin Bitcoinku jadi berapa besar? Kalau jawabannya aku bisa double my Bitcoin setiap tahun. Dari ini siklus sampai 2028-2029 ya. Berarti 1 Bitcoin jadi 2 tahun pertama, tahun kedua 2 jadi 4. Terus ngapain recehin 33% ekstra di bawah? Make sense gak? Nah itu memberi kita keyakinan, oke, eksekusi all in di 60.000. Sampai aku sepanjang 6 Juni ini aku berkali-kali bilang, sudah pencet tombol hijau nggak? Istri anakmu sudah digadaikan nggak? Jokes, bercanda. Ya kan? Tapi ini kesempatan terakhirmu, harga sekarang masih di 61.000. Oke, apapun yang kalian beli hari ini 6 Juni di 61, harga persims sama kayak 6 Februari 2026. Semua Bitcoin dan sensor yang kalian beli hari ini gak usah dilihat lagi sampai 2028. Deal, see you in 2028, ya kan? Over and over again lah. Gak perlu aku satu persatuin ya, karena panjang. Tapi ini sekali-sekalinya aku bener-bener kayak spam posting gitu loh. Tiap kali di bawah aku spam posting. Beli. 6 Februari juga sama. Aku spam post. Udah beli nggak? Sampai orang kayak
Ini aku join VIP itu untuk dapat orang yang keluar-keluar terus buy. Tapi persis di bawah. Dan kalau kamu lihat historinya kita ya, ini aku ngomong terang-terangan aja. Ini aku sampai posting tadi pagi juga, aku bilang, right, by the way, satu hal yang bisa aku asli banggakan, bottom call aku di Bitcoin sepanjang aku jalanin VIP sejak 3-4 tahun yang lalu, itu nggak pernah pleset. Nggak pernah, gitu loh. Kalau jual di puncak, aku salah tapi mesti bisa keluar deket di atas. Januari 2025 kita keluar di 108 bukan 111. Oktober kemarin bukan di 126.000, aku harap ke 144, ternyata cuma 126, 112.000 kita sudah exit. Jauh sebelum dia turun ke 60.000. Make sense ya? Right? Puncak gak pas, deket tapi gak pas. Bottom berkali-kali kita akurat di Bitcoin. Altcoin sering salah, tak akuin. Bitcoin hampir gak pernah salah. Bukan hampir lagi, gak pernah salah. Ini aku ngomong secara faktual. Calling the bottom, kemarin udah all in. 6 Februari call all in. Terakhir kapan ya? Februari, Maret 2025 suruh all in. Pas di 81 ke 85.000. Oke. Juli dan Agustus, dua-duanya dia kena harga titik termurah, kita kasih call publik. Buy di sini. Desember 2022 di 15.000, buy dan borong Bitcoin di sini di 15.000. Every bottom kita kena. Gitu loh. Gak kelebihan dan gak kekurangan. Persis di bawah. Nah, seperti gitu, ya terserah lah. Kamu anggap aku salah melulu lah. Silahkan tunggu 45.000, right? Dan dari kacamata saya, I hope you're right. Karena kalau kamu nggak sanggup pakai alat trading seperti saya, jalur sukses, kamu cuma ada satu cara untuk nambah Bitcoin tanpa top up ekstra dana. Tunggu harga lebih murah. Kamu nggak ada pilihan lain, harus tunggu 45.000. Sedangkan kita yang udah pakai jalur sukses ini udah jalan sejak 15 Mei, dan hasilnya nanti editor bisa lihat lah public recordnya kayak apa, right? Dan tampilin sekaligus. Sejak kita jalan 15 Mei itu udah OTW, ada strategi-strategi yang udah 20% ekstra, ada strategi yang 13% ekstra Bitcoin, itu Pro Plus dan Legend, you know. Sehingga efeknya bodo amat harga ke 45.000 kita udah duluan double Bitcoin kita dari strategi trading, gitu loh. Ya, ini belum terjadi, ini aku ngomong secara historis begitu hasilnya. Oke, so that's my reaksi sekaligus perbandingan lah, biar kalian bisa lihat dari kacamata influencer crypto gitu loh. Kamu harus paham niat di belakang kontennya apa, gitu loh. Kalau niatnya untuk masyarakat biar interested di crypto, ya cara yang dilakukan sama Pak Angga Andinata sama si Gabriel Ray di podcast itu udah bener banget, gitu loh. Yes, bisa ke 52, mungkin ke 47, 48, close-nya di atas 50, tapi sebenarnya di harga 60-an ribu sekarang udah bagus lah, mau boleh beli sekarang lah. That's actually accurate dan valid informasi. Banding 2028 emang bener, gitu loh. Gak usah khawatirin receh-receh di bawah. Yang penting sekarang ke 2028 udah cuan, gitu loh. Nah kalau Pak Angga dia bilangnya 5 tahun, aku bilang 2028, 2029, sudah kerasa lah. Oke. Tapi kalau saya pribadi maunya lebih spesifik, itu doang. Yang aku share di komunitas VIP, pas hari itu, pas di bawah, itu everything yang dibutuhkan biar orang berani pencet tombol hijau, gitu loh. And sesudah posisikan diri di Bitcoin segitu dalam, next question adalah gimana bisa nambah muatan. Nambah muatan, menghasilkan income, tambah muatan, so itu topik-topik live call yang akan datang. And kalau nggak bisa tambah muatan karena income terbatas, cara gulungin Bitcoin jadi lebih banyak Bitcoin. Salah satu strateginya pakai jalur sukses atau sistem trading kamu sendiri. Strategi lain yang bisa nambah Bitcoin tambah ekstra tambah muatan adalah untuk beli beta asetnya Bitcoin. Saham-saham dan altcoin yang naiknya lebih tinggi dari kenaikannya Bitcoin pas Bitcoin lari, gitu loh. Hype kamu sudah lihat contoh publiknya, kita udah sharing. Di VIP kita share waktu di 20-an, di publik kita share-nya 40 atau 50-an kalau nggak salah. And then kita take profitnya di 73 pas dia sebelum crash lagi gitu. Oke. Nanti kita masuk lagi ke hype tapi nggak sekarang. Just biarin dia istirahat dulu sambil Bitcoin yang lari naik gitu. So di sini kamu mungkin bisa pertimbangkan lah. At the end of the day ini niatnya cuma biar bisa bandingin dan ujung-ujungnya makin belajar lah. Oke. Ini bukan siapa lebih akurat, siapa yang lebih bagus, siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih miskin. It's none of that. That's not my interest dan bukan niat aku bikin video ini. Sekali lagi I respect dan angkat topi ke dua-duanya, Pak Angga sama si Gabriel Ray. So I say that di depan. My point in making this video adalah supaya kalian punya ekstra perspektif yang bisa bantu kamu ambil keputusan terbaik buat dompet kamu. Apakah kamu mau all in sekarang di 60 ribuan atau kamu mau harap tunggu 45 ribu? It's up to you. Oke, but at least you bisa lihat pandangan yang berbeda-beda dari practitioner, dari sama-sama orang yang I don't know, kalau yang lain aku gak ikutin deh. Me dari nol gak ada duit bisa punya banyak duit. Walaupun masih jauh dari Pak Gabriel Ray. Oke, so gitu dulu deh ya. That's my first reaction video. Semoga formatnya sesuai dan dengan bentuk yang kamu suka ya. Kalau suka kasih komen dan kita mungkin bikin reaksi video lebih banyak di kemudian hari. And kalau kamu mau
bantu untuk bisa masuk ke Beta Asset Bitcoin, bisa join komunitas VIP. Kalau mau tahu beres, porto kamu dikelola sama software kita yang masuk ke akun kamu, gak ada titip dana, gak ada profit share. Software ini atur kapan beli, kapan jual, kapan long, kapan short Bitcoin, biar Bitcoinmu bisa maksimal hasilnya, bisa ikut link jarosukses.id. Okay, so see you guys di next video, and semoga bisa sukses besar di siklus kripto yang akan datang ini. Salam sukses, bye.